Dugaan permainan kong-kali-kong dana publikasi, yang dikelola oleh PPTK, atau pejabat pelaksana teknis kegiatan, dengan total angka nominal kegiatan terbilang cukup besar, kembali mencuat ke permukaan. Terbaru, Rabu, 15 November 2023, Ketua Lembaga Front Pembela Rakyat, atau FPR Provinsi Bengkulu, Rustam Effendi SH, melaporkan dugaan korupsi dana publikasi di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, atau Diskominfotik Provinsi Bengkulu, kepada Kejaksaan Tinggi, atau Kejati Bengkulu. Baru kita masukkan berkas laporannya, termasuk bukti-bukti adanya indikasi tindak pidana korupsi, atau tipikor, di Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, terkait dana publikasi, kata Rustam Effendi, sebagaimana dikutip isbcenter.com, edisi 15 November 2023. Menurutnya, dia harus mengambil langkah tegas, karena indikasi terjadinya korupsi dana publikasi di Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu sangat kuat, termasuk ada indikasi terjadi semacam permupakatan jahat, secara terstruktur, sistematis, dan masif, dengan cara menyimpang, yang sudah berlangsung cukup lama, dari tahun 2021 hingga 2023. Angkanya cukup besar. Kalau ternyata terbukti ada korupsi, berapa miliar uang negara yang diduga disalahgunakan, bisa kita selamatkan. Oleh karenanya, saya berharap aparat penegak hukum, atau APH, khususnya Kejati Bengkulu, dapat secepatnya dan serius menangani laporan yang baru kami sampaikan, ujarnya. Laporan kita tembuskan juga ke Kejagung, Jamwas, Jamintel, hingga ke Gubernur Bengkulu, termasuk pihak lain. Kalau tidak ada pergerakan, bukan tidak mungkin, kami akan melakukan aksi turun ke jalan, tegas Rustam, juga seperti dikutip isbcenter.com. Terpisah, produser eksekutif dan pemilik Bintang TV, serta pemimpin redaksi media online Agen 07, Khairuddin MDK, yang juga Ketua Markas Daerah, atau Kamada Ormas Laskar Merah Putih, Provinsi Bengkulu, saat dikonfirmasi, mengaku juga ada menerima informasi dan bukti rekaman, tentang kong-kali-kong dana publikasi. Setidaknya, ada 3 wartawan pemilik media, yang meminta tidak disebut nama dan medianya, datang langsung menemui saya, menginformasikan jika dana publikasi mereka, dipotong hingga 50% oleh PPTK, atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. Bahkan salah seorang di antaranya, menyerahkan bukti rekaman pembicaraan dengan PPTK, terkait pemotongan 50%. Wartawan pemilik media lain, yang juga meminta tidak disebut nama dan medianya, mengungkapkan, oleh PPTK yang sama, dana publikasi media tidak ditransfer ke rekening media masing-masing, sebagaimana layaknya pencairan dana kegiatan pemerintah, tetapi dibayar cash oleh PPTK, bukan oleh bendahara kegiatan. Saat mencairkan dana publikasi, sama persis dengan masyarakat antri raskin, atau beras miskin di kantor desa atau kelurahan, dipanggil bergiliran oleh security, sesuai dengan daftar nama media, yang ada di meja security, ujar si wartawan pemilik media. Tetapi untuk sementara, jangan sebut nama dan media kami, kecuali jika kasusnya diproses hukum, silahkan ungkapkan nama dan media kami ke publik, tambah para wartawan pemilik media, yang memang mengenal dan dikenal oleh produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK. Hanya saja, Khairuddin MDK, meski dia memegang bukti rekaman pemotongan dana publikasi, hingga 50%, dia mengaku tidak akan melaporkan ke APH, atau aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, seperti dilakukan Ketua FPR Provinsi Bengkulu, Rustam Effendi, meski sebagai Ketua Ormas dia memiliki kapasitas, sebagai bentuk kontrol sosial. Karena dana publikasi yang bermasalah, baik yang dilaporkan Ketua FPR Provinsi Bengkulu, Rustam Effendi, ke Kejati Bengkulu, maupun yang diinformasikan kepada kami, bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu, Bintang TV akan meminta konfirmasi kepada Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, baik langsung maupun tertulis, kata Khairuddin MDK. Menjawab pertanyaan, apakah pencairan dana publikasi, tidak ditransfer ke rekening media masing-masing, tetapi dibayar cash oleh PPTK, atau bendahara kegiatan, merupakan pelanggaran hukum.
Menurut wartawan senior, yang juga mantan Sekretaris Gapeknas dan Manajer LPJK, atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Bengkulu, tegas mengatakan, melanggar hukum. Tidak ada ketentuan yang mengatur, baik bendahara kegiatan, maupun PPTK, mencairkan sendiri dana kegiatan pemerintah. Harus ditransfer ke rekening pihak ketiga, kegiatan apapun itu, termasuk kegiatan publikasi. Jika ternyata, ada dana kegiatan pemerintah yang bisa dicairkan oleh bendahara kegiatan, atau oleh PPTK, bahkan oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen sekalipun, patut diduga ada semacam persekongkolan KKN, atau korupsi, kolusi dan nepotisme, yang melanggar Perpres 12, 2021, tentang perubahan atas Perpres 16, 2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Begitu juga jika ada kegiatan pemerintah, kegiatan apapun itu, baik kegiatan fisik maupun non-fisik, termasuk kegiatan publikasi, yang dananya bersumber dari APBN atau APBD, atau anggaran pendapatan dan belanja negara, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dalam proses pengadaannya diarahkan kepada pihak ketiga tertentu, juga melanggar Perpres, papar Khairuddin MDK. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar, Rizky Putra Utama dan Bintang Arjuna Putra melaporkan.